Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan pemirsa Tribuners, khususnya yang beragama Islam dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk berjumpa kembali dalam program Mutiara Islam Tribun Medan bersama Transitive Learning Society, gerakan total produksi untuk Indonesia. Hadir setiap Jumat pagi pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di media sosial Tribun Medan, Facebook, IG, dan juga YouTube. Bersama saya Muhammad Rizky Ramon, telah hadir di hadapan kita narasumber yang akan membahas tema kita pada pagi hari ini, yaitu muhasabah diri dari segala aspek kehidupan. Beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ansari Yamama MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Selamat datang di studio Tribun. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa Tribuners, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, serta saling nasihat menasihati untuk kebenaran dan juga untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Tepat pada hari ini menurut kalender Hijriah, umat Islam berada di tanggal 26 Jumadil Awal tahun 1443 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 31 Desember tahun 2021 Masehi. Besok, umat manusia di seluruh dunia akan menyambut datangnya tahun baru 2022 Masehi. Time is money, menurut ungkapan Barat. Waktu adalah pedang, menurut ungkapan Arab. Tidak ada tuntunan khusus untuk merayakan tahun baru, tapi yang perlu kita lakukan adalah mensyukuri dan bertambahnya umur. Muhasabah perlu kita lakukan agar target-target kebaikan dan pengabdian kepada umat manusia semakin bertambah. Demikian ungkap Kiai Khalil Nafis, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia dalam sebuah artikel. Nah, bagaimana kita sebagai generasi Islam menyikapi tahun baru tersebut? Mari kita langsung bertanya kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ansari Yamama. Ustadz, hari ini terakhir di tahun 2021. Besok kita masuk di awal tahun 2022. Bagaimana Ustadz bisa memberikan penjelasan terhadap kita semua, termasuk Tribuners yang sedang menyaksikan acara ini? Silakan Ustadz. Alhamdulillah, Tribuners yang kami banggakan, my brother Mr. Ramon yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di sini dalam sebuah acara yang amat sangat kita nantikan. Tentunya sebuah acara yang sangat inspiring bagi masyarakat, khususnya para anak-anak muda dan juga para dewasa. Ini sebuah pengajian yang komplit sesungguhnya ya. Alhamdulillah, besok akan dimasuki atau kita akan memasuki tahun baru Masehi 2022. Nah, banyak hal sesungguhnya yang terkait dengan tahun baru ini. Terlebih lagi memang tahun baru Masehi ini menjadi sebuah suasana yang cukup hiruk-pikuk ya. Terjadi juga perdebatan-perdebatan di kalangan masyarakat. Tetapi sesungguhnya kita dalam pertemuan ini tidak akan berbicara tentang perdebatan itu. Sebab memang perayaan tahun baru ini sesungguhnya adalah milik semua bangsa ya. Bahkan milik semua agama. Umat manusia. Umat manusia. Jadi tidak ada sesuatu yang signifikan untuk diperdebatkan. Karena memang tahun baru ini tidak ada kaitannya dengan persoalan keyakinan, teologi, dan lain sebagainya. Ini murni adalah persoalan kehidupan umat manusia dalam rangka menyambut perubahan pergantian tahun, pergantian masa. Begitu dia. Sebab dalam sejarah pun
pergantian tahun ini sesungguhnya sudah diperingati oleh bangsa Mesopotamia 2000 tahun sebelum Masehi. Sudah ada perayaan pergantian tahun. Nah, kemudian 45 sebelum Masehi, pada masa itu di kota kita Romawi ya, kaisarnya itu kan Julius Caesar. Beliau itulah merubah pelaksanaan tahun baru berbasis matahari yang dirayakan oleh orang Mesopotamia pada bulan Maret, berubah menjadi tanggal 1 Januari. 45 tahun sebelum Masehi. Artinya itu adalah sekali lagi sejarah itu tidak ada kaitannya dengan agama Kristen misalnya. Karena 45 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa ataupun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Jadi sesungguhnya sekali lagi kita katakan bahwa ini adalah pergantian tahun mau diselebrasikan oleh semua manusia, tidak menjadi perdebatan penting di kalangan khususnya umat Islam. Nah, persoalan yang penting adalah ini dia yang tadi my brother katakan, salah satunya adalah muhasabah. Nah, ini dia. Ya. Yang penting itu adalah bagaimana cara kita merayakan pergantian tahun. Ini yang penting. Salah satu adalah muhasabah. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Artinya, bermuhasabahlah kamu. Dalam makna yang lebih luas, evaluasilah kehidupanmu. Introspeksilah kamu. Hitung-hitunglah. Jadi berevaluasilah kalian terhadap segala aktiviti yang dilakukan dari awal tahun hingga penghujung tahun. Sebelum besok kalian dievaluasi. Nah, maksudnya apa? Kita hidup di muka bumi ini harus selalu mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan dan lain-lain, amal ibadah dan lain-lain. Sebelum besok di akhirat kita dievaluasi pada sebuah hari yang tidak ada tempat untuk meminta pertolongan kecuali amal-amal baik, pekerjaan baik kitalah yang membantu kehidupan kita pada hari itu nantinya. Nah, jadi my brother Ramon, ketika kita berbicara tentang evaluasi akhir tahun, nah paling tidak ada 3 hal yang patut kita pikirkan untuk menjadi sebuah evaluasi. Pertama adalah apa yang disebut dengan, ya kalau saya sebut dengan evaluasi personal ya. Individu ya, diri. Individu, diri ya. Nah, evaluasi personal ini pertama terkait dengan fisikal. Misal, tangan. Selama ini sudah kita pergunakan untuk apa? Kalau kita misalnya main buka Google gadget, atau buka gadget, ini tangan nih pencetannya untuk apa ini? Sampai. Oh itu nih kan? Iya. Nah, kita evaluasi, apakah pencetan-pencetan kita di touch gadget itu hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif? Atau tangan ini ikut menyebarkan berita-berita fitnah, hoax dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita evaluasi. Berbicara kalau kita pencetkan ini dengan hal yang positif, kita evaluasi apa dampak yang ada pada kehidupan kita. Apa dampaknya pada masyarakat. Tentu kalau kita selalu yang buat baik-baik, orang akan senang melihat status ataupun apa namanya itu. Yang kita buatlah di dalam media ini. Tetapi kalau kita buat pencetkan tangan ini untuk yang negatif, tentu orang tidak tertarik. Artinya kawan akan menjauh, mungkin musuh semakin panas dan lain-lain sebagainya. Ini kan kalau sudah kawan semakin menjauh, musuh semakin panas, pergerakan kita pun menjadi sempit. Ini namanya evaluasi personal seluruh anggota tubuh. Mata bagaimana, kaki bagaimana, hidung, telinga dan lain sebagainya. Ini kita evaluasi ini. Kaki misalnya, sudah berapa banyak kaki kita ini kita langkahkan ke masjid, bersilaturahim,
untuk bekerja, atau seberapa banyak kaki ini kita langkahkan ke tempat-tempat yang tidak baik. Ini harus kita evaluasi. Kenapa? Ini penting. Para pemirsa Tribuners dimanapun berada. Kenapa penting, Mr. Ramon? Sebab ini ada sesuatu ancaman yang di dalam Al-Quranul Karim yang membuat kita sesungguhnya gemetar dan takut. Apa kata ayat itu? Di surah Yasin misalnya. Di ayat 95 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini pada hari the day of judgment, pada hari perhitungan nanti, apa kata Allah? Kami tutup mulut mereka, dikunci mulut. Memang selama ini kan mulut yang bisa berbicara. Betul. Kan begitu? Ya. Kami kunci mulut mereka. Kenapa? Karena mulut ini suka, suka dia berargumentasi. Pada hari the day of judgment tidak ada lagi argumentasi. Terkunci. Kami kunci mulut mereka ini, kata Allah. Wa tukallimuna aydihim. Inilah tadi jari-jari dari tangan-tangan tadi berbicara dia. Oh, bisa berbicara. Berbicara. Artinya ditunjukkan Allah. Inilah kerja kamu memencet-mencet. Apa tadi itu? Gadget. Inilah kerja kamu membuka-buka gadget. Inilah kerja matamu melihat gadget. Film kah, YouTube kah, apakah. Ditunjukkan semua. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki-kaki ikut memberikan kesaksian. Benar kata kaki itu, gitu kan? Iya. Jadi hari itu nanti tidak ada lagi tempat lari daripada mahkamah perhitungan Tuhan. Oleh karena itu, secara personal ini harus kita evaluasi ini seluruh anggota tubuh kita ini. Termasuklah hal-hal yang include di dalam fakultas diri kita. Kita evaluasi. Mungkin pikiran, hati, ilmu pengetahuan, pandangan, semua fakultas diri kita harus kita evaluasi. Begitu dia. Mengevaluasi diri itu apakah kita perlu, boleh dibilang kayak cermin kah, Ustaz? Atau memang kita perlu ada yang mengevaluasi dari pihak luar sendiri? Yes, jadi evaluasi terhadap diri personal dalam bahasa keseharian cukup melakukan perenungan. Kalau bahasa kampung kita itu kontemplasi. Jadi kita merenungkan, memikirkan apa yang telah kita buat, apa yang negatif, apa yang positif. Yang negatif ini kita pikirkan apa dampak yang telah muncul, baik untuk diri, keluarga, maupun masyarakat. Yang positif ini apa dampaknya? Yang negatif kita sesali. Dalam bentuk dosa, kita menyesali. Hentikan dan bertobat. Dalam hal positif, ini tentu kita lakukan. Jadi untuk mengevaluasi itu tidak harus kita tulis, ambil buku pula tanggal sekian, atau kita mencari kira-kira mana yang pernah kita sakitin, atau mana yang pernah kita lukain gitu kan, San? Ya, artinya dalam konteks evaluasi diri, pertama kita merenung, memikirkan, menyesal kalau sudah melakukan kesalahan, bersemangat untuk berbuat baik. Kamu gitu kira-kira kan? Yeah. Nah, kalau memang kita menyakiti seseorang, tahun semalam, tahun 2021, jangan disakiti lagi. Hentikan menyakiti dan diupayakan untuk meminta maaf kepada orang yang disakiti. Walaupun kadang-kadang banyak orang yang tidak berani untuk meminta maaf. Kamu gitu ya? Kalau memaafkan mudah, tapi sesungguhnya lebih sulit untuk meminta maaf. Apa gerangan itu? Kenapa? Karena diperlukan di situ keberanian psikologis. Mental ya? Mental. Jangan berbuat salahnya aja dia berani kan? Gitu? Jadi harus berani meminta maaf. Jadi evaluasi tadi tidak susah-susah. Jadi para saudara-saudara kami Tribuners, renung dulu ya. Renung. Jadi malam tahun baru, habis maghrib, habis sembahyang maghrib, kita coba untuk merenungkan
apa yang telah kita buat. Dan insya Allah, semoga Allah memberikan petunjuk. Betul. Orang-orang yang merenung itu, diberikan Allah inspirasi, Hidayah. petunjuk, hidayah untuk perbaikan pada tahun 2022 insya Allah. Nah itu tadi Ustadz, muhasabah terhadap diri ya. Ya. Yang kedua apa Ustadz? Nah, apa yang disebut dengan horizontal evaluation. Muhasabah horizontal. Masyarakat. Kita ini kan hidup kan makhluk yang bermasyarakat. Makhluk sosial. Makhluk sosial. Jadi tentu saja dalam perjalanan kehidupan kita dalam 1 tahun, hampir tidak mungkin tidak bersentuhan dengan orang lain ya. Kalau nggak bersentuhan itu, ya di hutan aja ya. Di hutan lah. Jadi manusia rimba kan gitu ya. Iya. Kita mesti bersentuhan. Harus ada interaksi dengan orang lain. Betul. Nah, interaksi itu kan tentu saja berbeda-beda. Bisa interaksi dalam hal yang sifatnya sosial individual, ya. Bisa yang bersifat sosial struktural. Artinya, setiap orang mengevaluasi bagaimana, misalnya kalau kita di rumah, bagaimana dengan tetangga. Tetangga, ini harus kita evaluasi nih. Mungkin dalam tahun 2021, ya mungkin kita anak-anak muda ini terlalu suka dengan budaya pop, musik-musik apa namanya ini, musik-musik Korea ya, Korean apa? Korean style, Korean style, Korean pop songs-nya K-pop ya. Artinya kita mungkin anak-anak muda kita ini atau suka kali dengan K-pop tadi itu, ya mungkin suaranya mengganggu tetangga sebelah. Kan banyak kita di kota-kota nih, rumah ini kan hanya kadang-kadang beda ini beda dinding aja ya, tembok ya. Beda dinding. Jadi apa yang kita buat, musik-musik yang kita buat di rumah ini mungkin mengganggu tetangga sebelah misalnya. Atau juga mungkin begini, selama tahun 2021 kan musim durian. Betul. Kita sering beli durian. Selama ini kita beli durian misalnya, yang sampai ke tetangga itu cuma baunya aja. Harumnya aja. Harumnya aja. Kan begitu. Sama durinya. Sama durinya, nampak lewat pagi itu kan. Iya. Nah, jadi 2022 kalau memang kita suka kepada durian, lebih kan beli duriannya? Lebih kan beli durian. Kasih tetangga. Kasih tetangga. Ini kan sesuatu yang baik dari itu. Betul. Selama ini perubahan tadi ya. Perubahan. Muhasabah ya, benar-benar. Jadi secara sosial dari tetangga dengan tetangga, dengan masyarakat banyak, ini harus kita evaluasi semua ini. Ya, termasuk dengan saudara sendiri di dalam satu rumah. Ya tentu beradik berabang ini kan harus mengevaluasi juga kita. Termasuk orang-orang yang mungkin ada kebijakan-kebijakan di tangannya, ada kebijakan-kebijakan. Ini kan harus dievaluasi ini. Betul. Apa-apa yang memang pernah dia lakukan, apakah itu menyakitin orang lain atau tidak, itu harus dimuhasabahkan juga. Atau membuat orang lain semakin hidup dalam menderita misalnya. Nah, inilah evaluasi struktural. Tapi kan memang itu kembali kepada persepsi masing-masing, Ustaz. Jadi ketika memang kita hidup dalam satu komunitas ataupun satu individu dengan individu lainnya, ketika maksud kita baik, tapi kan belum tentu individu itu merasakan hal yang sama juga, Ustaz. Nah, itu bagaimana menyikapinya, Ustaz? Ya, kalau dalam konteks kebijakan misalnya, keputusan misalnya diberi sebuah jabatan amanah. Nah, kita kan bisa mengevaluasi. Misalnya keputusan kita hari ini, ini sudah masuk kepada evaluasi struktural, ya. Apabila keputusan kita hari ini, misalnya membuat masyarakat semakin terpojok, atau keputusan kita misalnya membuat, katakanlah tenaga kerja misalnya, tenaga kerja lokal semakin tersisih misalnya, ini kan harus dievaluasi kembali nih. Artinya kebijakan yang kita buat ini seberapa banyak membuat masyarakat kita bisa menjadi lebih sejahtera. Nah, kalau kita pikirkan, kita renungkan bahwa keputusan ini membuat masyarakat, khususnya kaum buruh misalnya, semakin terpinggirkan, kaum mustadafin semakin termarginalkan. Lebih banyak mudaratnya. Mudaratnya banyak untuk masyarakat. Maka kita harus evaluasi ini harus kita rubah. Jadi secara nasional pemerintah juga harus melakukan evaluasi struktural. Muhasabah. Mulai dari Bapak Presiden
para menteri, Sampai- gubernur, Bupati, sampai kepada kepala desa. kepala lingkungan Ataupun pun kepala harus lingkungan. berevaluasi. Hmm. Apa yang telah kita buat? Kesalahan apa yang telah kita buat? Yang merugikan masyarakat kita. Nah, inilah tadi yang namanya evaluasi struktural. Bagaimana kebijakan itu, kalau itu merugikan masyarakat, maka segera kita hentikan. Tolak ukurnya, Ustaz? Ya, tolak ukur kan bisa dilihat, mungkin berbasis penelitian yang sudah ada. Banyaknya demo mungkin yang terjadi. Mungkin juga banyaknya penolakan, demo dan lain-lain. Kan sudah banyak ini yang menulis tentang tolak ukur keberhasilan sebuah kebijakan itu. Kadang memang penilaian terhadap suatu kebijakan itu tidak bisa kita evaluasi ya kalau memang tidak ada yang memberikan informasinya. Ya, betul. Bahwasanya ini kebijakan begini, Benar. begini. Tapi untuk hari ini kan sudah banyak ya. Fungsi kontrol sosial ya, yang betul, berfungsi betul. terhadap Iya, itu. iya. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa kebijakan ini belum terlihat dampak Betul. negatifnya. Tidak ada alasan itu. Sebab sebelum peraturan itu diluncurkan, diundangkan, tentu peraturan itu sendiri sudah melalui pengkajian-pengkajian, Betul. para pakar dan lain-lain. Kan begitu? Jadi 3 hal ini sangat penting. Sebab semua kita ini, apalagi yang mempunyai kebijakan struktural, ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah tadi, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini, kunci mulut mereka. Mereka pertanggungjawabkan apa kebijakan yang telah mereka lakukan. Nih, teken, tanda tangan. Ya kan kalau tidak diteken kan tak berjalan nih peraturan. Nah, nanti diminta pertanggungjawaban. Dan kalaupun memang itu tidak berubah juga, Ustaz? Ya tentu berubah. Pasti. Pasti berubah. Kalau sudah aturan itu dibuat, tentu aturannya kan dibuat untuk baik. Ya, bukan untuk dilanggar. Bukan untuk tidak baik. Ya. Betul. Kalau dijalankan secara maksimal, Ya. ya pasti akan membawa kepada sebuah kebaikan dalam konteks kehidupan. Hmm. Dari mulai kehidupan personal, individual sosial, sampai sosial struktural. Jadi inilah salah satu yang harus kita lakukan, muhasabah tadi itu. Terhadap diri secara horizontal Yes. dan Sosial terakhir, struktural. sosial struktural. Nah, Muhasabah secara vertikal gimana, Ustaz? muhasabah dalam konteks vertikal ini tadi kembali kepada personal, ya. Jadi Individu personal tadi. ini ada yang dalam konteks diri pribadi, ada dalam konteks hubungan vertikal kepada Allah. Di dalam muhasabah diri tadi. Nah, muhasabah diri, misalnya sebagai orang Islam, kita kan disuruh sembahyang, puasa, sembahyang katakanlah 5 kali, sholat 5 kali sehari. Mungkin tahun 21 ini kita bisa sembahyang Bisa dihitung pakai jari. 3 kali misalnya sanggup. Hmm. Oh, harus naik menjadi 4 kali. Iya. Harus naik menjadi 5 kali sehari. Kan begitu? Nah, kalau udah 5 kali berjalan, kan begitu nih, ibarat baju, kan perlu ada apa namanya itu? Kalau 5 kali ini kan baju dasar aja ini. Kalaupun baju jas ataupun baju macam begini kan dasar. Oke. Kalau baju dasar aja kan kurang cantik dia. Perlu ditambah aksesori. Supaya baju makin cantik. Tambah yang sunat-sunat. Gitu. Jadi itulah dia tadi evaluasi terhadap hubungan vertikal dalam konteks peningkatan di tahun yang datang ataupun di tahun 2022 itu. Oke, jadi pentingnya muhasabah itu memang banyak ya aspek-aspeknya tadi yang sebagaimana udah Ustaz. Benar. Dan keberhasilan hidup di dunia, di akhirat, hidup di dunia dengan berbagai macam apa kebijakan dan dinamika warnanya ini juga beranjak dari sebuah evaluasi. Sebuah company, dia kan harus mengevaluasi. Iya. Kalau tidak dievaluasi, dia kan tidak tahu bagaimana perkembangan dan bagaimana tantangan di tahun 22 ataupun yang akan datang. Jadi tidak ada hidup ini yang tidak memerlukan evaluasi.
Oleh karena itu kesempatan di tahun masuknya pergantian tahun ini, kesempatan bagi kita Tribuners untuk melakukan sebuah muhasabah, melakukan evaluasi terhadap apa saja yang pernah kita lakukan dalam berbagai dimensi tadi. Nah, itu dia. Oke. Nah, ini sangat jelas ini ya, Ustadz. Inti daripada tema kita yang ada pada pagi hari ini. Nah, ada tambahan pertanyaan ini, Ustadz. Ini ada 3 perkara yang memang tidak bisa diulang lagi. Pertama adalah waktu, ucapan, dan juga kesempatan. Iya. Bagaimana kita menyikapinya, Ustadz? Apabila jauh hari ataupun dalam waktu yang lalu itu ternyata ada ucapan, ada kesempatan, ataupun memang mungkin udah Ustadz jelaskan tadi, seyogianya biar kita lebih semangat lah, termotivasi untuk memberikan perubahan di tahun yang akan datang. Iya. Yang lewat itu adalah guru. Yang lewat itu adalah guru, pembelajaran. Itu dia. Nah, orang yang belajar tentu ingin lebih pintar, lebih baik, lebih sukses, lebih macam-macam ya, lebih sempurna ya. Jadi karena itu pembelajaran, yang lewat itu pembelajaran, kalau ia salah, maka jangan diulang. Jangan diulang. Itu dia. Karena yang lewat itu kan tak bisa lagi kembali. Betul. Jangan kita membuat kesalahan yang sama dalam 2 kali. Jangan masuk di lubang yang sama kalau kita dalam berjalan. Nah, itu dia kira-kira. Nah, ini kan samanya ini. Misalnya dalam konteks kehidupan, katakanlah memilih pemimpin, memilih wakil-wakil, apa tuh, wakil rakyat ya? Ya. Nah, mungkin semalam, tahun lewat, periode yang lewat, kita sudah melakukan kesalahan. Apa kesalahan kita? Kita memilih pemimpin atau memilih wakil-wakil rakyat yang bukan berdasarkan visi, tapi berdasarkan setoran. Kan gitu deh. Titipan. Ya, titipan. Nah, setoran ataupun titipan. Iya. Jadi ini sebuah kesalahan yang lewat. Jangan lagi terulang. Kalau sedikit gitu, Ustaz. Sedikit maupun banyak, tak boleh. Nggak boleh. Karena begini dia. Kalau kita ulangi lagi, yang lewat tadi, yang negatif ya, kita ulangi kembali, maka derita itu akan berkepanjangan. Makanya tadi jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Walaupun sekarang banyak juga umat Islam ini suka dia jatuh dalam lubang yang sama berkali-kali. Begitu kan? Ternyata di lubang itu ada ininya, Ustaz. Ada matras yang makanya. Itulah. Padahal membuat kehidupan semakin tidak nyaman. Sengsara juga. Sengsara menderita. Nggak berkah ujungnya, Ustaz. Betul. Itulah dia. Nah, jadi yang sudah lewat itu apapun ucapan kah, activity kah, apapun namanya yang lewat itu jangan diulangi lagi. Pembelajaran. Yang baik wajib ditingkatkan. Yang tidak baik wajib ditinggalkan. Nah, itu bukan kayak filosofi ambil yang baik, tinggalkan yang buruk, Ustaz ya. Seperti filosofi maling selop di masjid kan gitu. Begitu. Bukan jadi itu. Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kesalahan yang berulang-ulang, hindari. Bukan betul nih. Disinilah perlu perencanaan. Planning. Jadi kita ini ya dari setiap diri sesungguhnya harus ada planning. 1 hari ke depan, seminggu ke depan, sebulan ke depan. Ada planning. Jadi planning jangka pendek, planning jangka panjang, menengah. Itu kira-kira. Jadi ada planning dalam menjalani hidup. Ini samanya ini, mungkin ibu-ibu Tribuners juga ada menonton. Ada. Ini contoh kecil, my brother. Jadi misalnya ibu-ibu mungkin pengen punya menantu dokter. Kamu gitu nih? Karena mungkin anaknya tidak sekolah kedokteran ataupun kuliah di fakultas kedokteran. Carilah menantu dokter. Dia kan pengen mencari menantu dokter. Ini planning ya, planning. Nah, bagaimana caranya anaknya tidak disekolahkan di sekolah kedokteran? Kalau dia dikuliahkannya anaknya di fakultas kedokteran, kemungkinan besar dia bisa mendapatkan menantu dokter. Kamu gitu nih? Betul. Anaknya tidak sekolah di kedokteran, tapi dia pingin menantunya dokter. Salah planningnya. Kamu gitu nih?
tak bisa sekolah di sana, kuliah di kedokteran, maka dia harus dekat-dekat ke apa? Kemana ini? Sekolah Ke kedokteran. fakultas kedokteran atau ke rumah sakit yang di situ ada apa? Koas namanya itu ya. Iya. Buatkan rumah kos di situ. Oh gitu. Buatkan misalnya rumah kayak kos untuk anak-anak koas ini. Nah, kalau anak kita misalnya perempuan, terima anak laki-laki. Oke. Nah, kan tiap minggu kan setor lihat-lihat Iya. kebersihan. Iya. Nah, kan Sah-sah aja itu ya, Ustaz? 5-6 orang kos di rumah kita, Iya. kan satu kan nyangkut juga. Iya, Kan gitu. iya. Ini planning. Plan. Jadi supaya kita terhindar dari kegiatan-kegiatan yang berulang-ulang dalam kesalahan, dan supaya kita bisa membuat sebuah capaian tahun baru, target nanti di akhir tahun hitungan kita itu bisa berhasil, ada planning. Makanya setiap umat Islam, baik personal maupun dalam bentuk kekeluargaan dan lain-lain, ini harus ada planning. Hidup ini perlu planning. Itulah tadi wal asri, demi masa. Demi masa artinya masa itu tidak boleh berlalu begitu saja. Bahkan nanti kalau dilihat surah Al-Imran 135, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan keampunan. Keampunan ini bersegeralah kamu mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan di dunia. Artinya kalau sudah disuruh bersegera, artinya kan berplanninglah kamu. Betul. Kau siapkanlah perangkat kehidupan kamu untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirat. Bagaimana caranya? Di awal tahun baru ini, kita siapkan apa langkah-langkah supaya kita tahun 2022 bisa lebih baik daripada tahun 2021 ini. Luar biasa, Tribuners. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menyiapkan planning untuk tahun ke depan. Ya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana kita mengupayakan juga, saya. Ya tentu. Planning pun tanpa ada usaha ya kan. Tentu. Konsen juga kan gitu saya. Nah, tentu. ini terakhir nih saya yang mungkin Siapa? sangat menarik ini kita bahas terkait dengan manajemen waktu nih saya. Ya mungkin di dalam Islam itu kan sangat diprioritaskan itu yang namanya kedisiplinan. Betul. Bagaimana saya bisa melihat hal tersebut? Ya, sebenarnya ajaran Islam tentang waktu ini sungguh amat sangat jelas. Tak usah jauh-jauh, my brother. Kita mengerjakan sholat, ini kan harus di dalam waktu. Betul. Tidak boleh sebelum, Tidak. tidak boleh lewat. Betul. Kamu gitu nih? Betul. Nah, soal di awal waktu lebih afdal, itu bagi yang ada kesempatan untuk awal waktu, monggo. Tetapi tidak boleh lebih awal, tidak boleh kelewatan waktu. Betul. Artinya apa? Perintah salat ini mengajarkan kepada kita untuk memanage waktu. Jadi makanya Nabi juga mengatakan waktu itu ada bagian untuk badanmu istirahat. Ya. Ada waktu bagi kamu untuk bekerja. Beraktivitas. Ada waktu kamu beribadah. Dibagi sepertiga itu ya. Ya, jadi yang masalah hari ini generasi muda kita ini macam kalong. Siang terus malam begadang terus. Siang tidur. Memang begadang pun disuruh juga itu. Begadang tapi bangun untuk sholat tahajud. Untuk apa? Berzikir, beribadah, begadang juga. Tapi ini ke remaja kita kebanyakan begadang di depan gadget. TV, di depan gadget. Sebelum ada gadget, begadangnya main kartu. Main kartu. Jadi malam begadang, siang tidur. Ini yang tidak tahu waktu ini. Iya, nggak bagus dia memanage waktunya. Bukan tak boleh begadang. Oke. Boleh, anak-anak muda begadang, boleh. Selingan aktivitas beribadah. Nah, gitu. Ada pembagian waktu. Jam berapa mau begadang? Kamu gitu nih kan? Betul. Jadi waktu ini kita contohlah perintah sholat itu. Jadi maghrib waktunya sekian, isya waktunya sekian, zuhur waktunya sekian. Jadi kita atur. Pagi belajar, siang istirahat, sore mungkin activity yang olahraga atau apa-apa. Kita atur lah. Mungkin pengembangan bakat. Betul. Malam mungkin duduk sama kawan, ngopi-ngopi. Tapi duduk malam jangan pula sampai jam 4 pagi baru pulang. Masuk angin nanti. Kan gitu. Jadi artinya Islam ini sudah mengajarkan bagaimana memanage waktu. Contohnya tadi adalah sholat. Tinggal kita mengembangkannya. Mana waktu ini, dan seterusnya.
Insyaallah. Wonderful. Ya. Insyaallah. Wonderful ya. Ya. Nah ini waktu juga nih akhirnya membataskan apa yang bisa Ustadz Ansari Yamamah memberikan pesan kepada Tribuners yang sedang menyaksikan acara kita. Para Tribuners yang kami muliakan, dari generasi muda sampai yang tua, dari yang baru bergigi sampai yang tak bergigi lagi, betul kiranya kan? Balik dia ya. Artinya mari hari tahun baru ini ya kita sambut boleh, kita rayakan boleh, tapi yang menjadi penting adalah mari kita rayakan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Itu saja kuncinya. Ya. Apapun kegiatan itu, monggo silakan. Mungkin kumpul dengan keluarga, mungkin kumpul dengan kawan-kawan, sambil makan-makan, bakar ikan. Tapi jangan lupa sebelum bakar ikan banyak itu, waktu mau makan, baca bismillah. Pimpin dengan doa. Kan begitu? Betul. Jadi rayakanlah. Kalau mau merayakan tahun baru, rayakanlah. Tetapi dengan activity yang bermanfaat, kalau bisa yang berhitung pahala di sisi Allah. Iya. Bukan tak boleh pergi ke jalan apa namanya? Kota ini Lapangan Merdeka misalnya, melihat orang mau menyalakan kembang api. Yang bukan tak boleh, tapi kalau bisa jangan you yang menyalakannya. Iya. You cukup sebagai penonton saja. Tapi memang tahun ini nggak ada dinyalakan. Udah ada ya? Ada aturan yang nggak boleh. Memang nggak boleh ya? Boleh. Jadi artinya jangan dirayakan dengan hal-hal yang mubazir. Rayakanlah dengan hal-hal yang dapat bermanfaat bagi kehidupan. Dan yang jelas bagaimana kita bisa introspeksi diri, menjadi pribadi yang lebih baik. Betul. Dari hari dan ingat, sebelumnya. Tahun 2022, tahun 2022 harus lebih baik dari tahun 2021. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Ansari Yamamah. Demikianlah Tribuners, diskusi dan obrolan kita bersama narasumber. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita dapat menjadi manfaat dan sebagai referensi dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-harinya. Tetap ikuti terus program Digital Tribun Medan, bantu like, share, dan juga komentar baik Instagram, YouTube, Facebook, bahkan juga TikTok Tribun Medan. Terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada seluruh pemirsa Tribuners yang terus setia menyaksikan acara ini. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita berjumpa kembali di waktu dan program yang sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.